Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 5 beranggotakan Adinda Permata Putri, Age Jahtera, Arini, dan Yepriana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan dibacakan oleh Arini. Pengertian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif yang sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan firasat. Teknologi adalah hasil produk pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Teknologi dapat membawa dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia. Juga sebaliknya dapat membawa dampak negatif berupa ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Kata seni berasal dari kata sani, yang kurang lebih artinya ilmu yang luhuri ketulusan jiwa. Namun menurut kajian ilmu di Eropa mengatakan ART, artificial, yang artinya kurang lebih adalah barang atau karya dari sebuah kegiatan. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang. Selain itu, seni juga merupakan ekspresi keindahan. Seni identik dengan keindahan dan keindahan menjadi salah satu sifat yang dilekatkan Allah. Pada penciptaan jagat raya ini, Allah melalui kalamnya di Al-Quran mengajak manusia memandang seluruh jagat raya dengan segala kesenian dan keindahannya. Pengertian iman, iptek, dan amal. Iman menurut arti bahasa adalah memberikan dalam hati dengan mengandung ilmu bagi orang yang membenarkan itu. Sedangkan pengertian iman menurut syariat adalah memberikan dan mengetahui adanya Allah dan sifat-sifatnya, disertai melaksanakan segala yang diwajibkan dan disunahkan serta menjauhi segala larangan. Seandainya penggunaan satu hasil teknologi telah melalaikan seseorang dari zikir dan tafakur serta mengantarkan kepada beruntuhan nilai-nilai keagamaan, maka ketika itu bukan hasil teknologinya yang mesti disalahkan, melainkan kita harus memperingatkan dan mengarahkan manusia yang menggunakan teknologi itu
Jika hasil teknologi sejak semula diduga dapat mengalihkan manusia dari jati diri dan tujuan penciptaan sejak dini pula, kehadiran ditolak oleh Islam. Islam merupakan ajaran agama yang sempurna, karena kesempurnaannya dapat tergambar dalam kebutuhan inti ajarannya sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Ibrahim di dalamnya disebutkan ayat di atas mengibaratkan bangunan dinul Islam bagaikan sebatang pohon yang baik. Iman diidentikan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu diidentikan dengan batang pohon yang mengalirkan dahan-dahan atau cabang-cabang yang berupa ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh AG. Kaitan iptek dengan Islam. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah, scientific method. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Kewajiban mencari ilmu. Perintah menuntut ilmu bagi seorang muslim sudah secara gamblang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Hukumnya wajib bagi muslim, laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis yang artinya mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan. Ilmu dalam pandangan Islam dianggap sebagai sebuah kebutuhan untuk mengetahui kebenaran dan ditempatkan pada posisi yang tinggi. Bahkan hadis Imam Bukhari pernah mengatakan, berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Adinda. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat ke-18 Allah berfirman, Allah mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu, maksudnya juga menyatakan dengan demikian itu. Tak ada Tuhan yang melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini ditegaskan pada golongan orang berilmu bahwa mereka amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mereka diangkat sejajar dengan para malaikat yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah dan Rasul-Nya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya. Sebelumnya pada kelompok saya izin bertanya. Saya juga izin bertanya kepada kelompok. Ya, silakan. Tadi kan disebutkan adanya Namanya Pak, namanya. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Wiranda dari kelompok 10. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok yang dimana tadi kan disebutkan adanya iptek yang dihalalkan syariat Islam dan iptek yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, apa saja iptek yang dihalalkan dan diharamkan syariat Islam? Coba berikan satu contoh. Baik, terima kasih Wahyu. Saya izin bertanya. Moderator, tadi yang mau bertanya. Saya izin kepada kelompok untuk bertanya. Ya, Alvin, silakan. Kelompok ini kan membahas tentang salah satunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era kemajuan teknologi ini kan banyak orang yang sering menyalahgunakan kemajuan iptek. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita agar tidak agar kita tidak menyalahgunakan kemajuan iptek gitu tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Ya, Novianda. Tadi kan kalian menyebutkan bahwa Nurfianda, Pak. Terus? Tadi kan kalian menyebutkan bahwa syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Apa saja standar-standar syariat Islam yang dijadikan pemanfaatan iptek? Terima kasih.
izin kepada kelompok, apakah masih ada kesempatan untuk bertanya? Baik Kak Risti, silakan untuk satu kali pertanyaan lagi. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam? Mungkin itu saja. Terima kasih. Siapa namanya? Karisti, Pak. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvin. Bagaimana agar kita tidak terjerumus kepada penyalahgunaan iptek? Pertama yaitu berpegang teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menegakkan supremasi hukum, lalu berpegang pada nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat, menanamkan nilai etika dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan hak asasi manusia, terbuka, mendukung, dan mengikuti perkembangan iptek. Membiasakan berperilaku baik dan tolong-menolong pada sesama. Kemudian menjaga pengawasan penggunaan teknologi terutama pada anak di bawah umur. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah bisa diterima, Alvin? Ya, bisa. Saya terima. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Karisti. Bagaimana konsep iptek dalam Islam? Jadi, konsep iptek dalam Islam itu
itu menjadi pemikiran yang umum bahwasanya agama yang identik dengan kesakralan dan stagnasi tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan iptek yang notabene selalu berkembang dengan pusat. Namun pemikiran ini tidak berlaku lagi ketika agama tidak hanya dilihat dari ritualitas sampai ritualitas belaka, namun juga melihat nilai-nilai spiritualitas yang hakiki. Baiklah, itu saja yang sudah saya sampaikan. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurfianda. Syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Apa saja standar itu? Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariat Islam.
Sebaliknya, jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walau menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah bisa diterima, Novianda? Apa contohnya? Contohnya apa? Dia nanya contohnya itu apa? Kenapa iptek jadi diharamkan atau dihalalkan? Yang iptek yang dihalalkan tuh kayak apa contohnya? Yang diharamkan bagaimana contohnya? Itu maksudnya. Yang deket-deket aja, yang deket-deket kita aja contohnya. Mungkin contohnya seperti iptek yang dihalalkan tuh Pak, menonton YouTube mengenai pelajaran. Nah, untuk yang diharamkan tuh jangan kita salah menggunakan untuk menonton porno atau hal-hal yang lainnya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, gimana Wahyu yang bertanya? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan siapa yang belum dijawab? Lah sudah semua, Pak. Oh, sudah. Boleh yang bertanya lagi, boleh. Yang lain mau bertanya lagi, boleh nggak? Atau cukup? Sudah cukup, Pak. Oke. Ya, baik. Saya tambahkan sedikit ya. Pertanyaannya sudah dijawab semua. Iptek yang dihalalkan secara umum sih memang tidak ada yang secara khusus mengharamkan iptek ya. Misalnya tidak boleh nonton TV misalnya. TV haram dikarenakan TV banyak maksiatnya misalnya ya. Padahal masih banyak program-program lain yang mungkin bermanfaat ya. Diharamkan misalnya pakai handphone karena yang buatnya bukan orang Islam gitu. Nah itu secara tidak ada yang mengharamkan ya. Atau misalnya boykot produk-produk Yahudi misalnya karena mengintimidasi saudara-saudara kita Muslim di Palestina. Nah, secara fatwanya memang tidak ada yang kita menghalalkan atau mengharamkan ya. Nah, itu pilihan. Jadi iptek ini seperti ya sama seperti pisau. Pisau itu kalau digunakan untuk motong bumbu bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk mengancam, membunuh, merampok, maka dia menjadi mudarat. Nah, kita ambil contoh yang paling dekat saja. Misalnya tadi, contohkan YouTube, handphone, handphone sekarang yang paling gampang, yang kita gunakan setiap saat. Nah, apalagi di situasi pandemi seperti ini ya. Nah, komputer atau laptop yang kalian berada di belakangnya itu.
Nah, itu juga sama ya. Nah, itu secara umum tidak ada yang mengharamkan. Kecuali misalnya kulit kulit case kalian nih, casing kalian nih kulitnya terbuat dari kulit babi misalnya, baru haram. Ya kan? Nah, di kantong bawa kemana-mana jaket dari kulit babi baru. Nah, jadi iptek ini ya contoh yang halal ya, yang dihalalkan ya tentunya yang dia tidak melanggar syariat. Misalnya kita mempelajari coding misalnya, coding ya. Tahu kan coding itu? Nah, coding mempelajari code untuk apa? Untuk hacker gitu ya. Hacker untuk buat crack. Nah, itu secara nggak boleh kan? Karena kita mengambil karya orang lain kan? Itu kan teknologi. Kita gunakan untuk hacker bank, untuk bobol bank misalnya. Nah, itu teknologi yang diharamkan tentunya. Tapi kalau kita gunakan untuk kepentingan kemaslahatan orang ramai, misalnya itu enggak apa-apa. Pertanyaan Pak, boleh nggak hacker bank non muslim untuk kepentingan orang muslim? Dalam kata lain mencuri itu nggak boleh. Jadi tidak ada bercampur antara hak dan batil itu, nggak boleh. Uang hasil mencuri yang digunakan untuk kebaikan, nah itu tidak ada manfaatnya. Nah, jadi tetap ya kebaikan itu harus dengan kebaikan. Nah, jadi tidak berguna kalau orang mencuri untuk diinfakkan. Kalau misalnya digunakan untuk menghacker, untuk membobol segala macam seperti itu, itu maka yang dia diharamkan, dikarenakan Islam mengharamkan ya, syariat kita mengharamkan pencurian. Oke, penyalahgunaan iptek, bagaimana kita tidak jerumus kepada penyalahgunaan iptek tadi disebutkan ya. Yang pertama ya kita harus tentu tadi diawali dengan akidah kita yang baik. Nah, kalau akidah kita baik, kita akan bisa memilih iman kita baik. Nah, handphone yang kita gunakan kita bisa pilih ini kira-kira dikonsumsi atau tidak ya. Nah, ini boleh dikonsumsi atau digunakan atau tidak. Nah, misalnya gini, ada kemarin ulama Dr. Zakir Naik ya. Dr. Zakir Naik, tahu kan? Tahu nggak Dr. Zakir Naik? Tahu ya? Nah, dulu pernah beliau ada yang ditanya terkait dengan permainan mobile, PUBG Mobile ya. Nah, PUBG Mobile. Nah, pasti ada yang main kan? Nah, main PUBG. Yang HP-HP-nya high end ya. HP-HP-nya kuat ya itu. Tapi kalau HP kentang nggak bisa main. Nah, kata beliau di sana itu ada sebuah tempat yang mana di sana kita harus menyembah patung gitu ya. Ada kan? Di mana itu tempatnya lupa saya. Menyembah patung, nanti kalau nyembah patung itu nanti dapat senjata. Nyembah patung itu dapat senjata. Nah, itu ada itu. Ada yang tahu di mana tempatnya tuh? Ada beberapa tempat tuh kalau nggak salah ya. Ada di saya yang lupa ya. Sebetulnya lupa. Jadi seperti itu kata beliau. Nah, secara umum game itu tidak dilarang dalam Islam kan? Akan tapi misalnya ini fatwa beliau fatwa beliau bukan perkataan saya. Kata beliau, jadi kalau permainan seperti itu seperti mengajarkan pembunuhan, kemudian mengajarkan penyugihan atau penyembahan, nah itu masuk kata beliau kepada perbuatan syirik gitu. Ya kan? Nah, tapi secara umum, nah hanya beliaulah yang bilang seperti itu. Nah, kalau saya sih berpendapat bahwa semua game boleh-boleh saja, termasuk PUBG Mobile, FF, Free Fire dan lain sebagainya, asalkan tidak melalaikan itu aja. Nah, karena tujuan game itu kan untuk happy, bukan untuk kita menyembah patung tadi ya. Nah, gitu. Nah, jadi semuanya kalau sifatnya melalaikan ya semuanya, semua game, semua hiburan itu bisa jadi melalaikan dan itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Tapi kalau misalnya kita gunakan teknologi tersebut, game tersebut untuk sekedar hiburan, ya, waktunya sholat tetap sholat, nah ini tidak apa-apa sebenarnya. Oke, baik ya. Nah, jadi itu ya. Kemudian, jadi iman harus kuat. Kalau iman kita kuat, maka kita akan bisa milih nonton YouTube, nonton yang benar, buka situs yang baik. Nah, bahkan sekarang itu
Kalau zaman saya masih kecil dulu itu orang beli buntut dengan manual kan? Buntut ya, tahu ya? Ada sini yang suka beli buntut? Ada? Hah? Ada yang suka beli buntut? Jangan-jangan ada yang suka beli buntut sini ya. Kalau dulu beli buntutnya ditulis. Kalau zaman saya masih kecil dulu. Nah sekarang orang beli buntut itu online sekarang. Online ya. Di tempat saya kerja ini itu ada orang tua yang jadi bandarnya. Nah, dia top up, sistem top up ya, top up. Dia ada akunnya, top up. Kalian nanti top up itu orang-orang masyarakat sekitar beli ke dia. Nah, jadi ya sama, dia seperti bandar kan. Nah, nanti nomornya dapat mana? Nomornya dari Macau, Cina sana. Oh, nomornya ini. Oh, kena nanti kan. Nah, dia dapat. Nah, itu. Ya, jadi sekarang itu teknologi. Cuman kalau digunakan untuk judi seperti itu, nah itu juga menjadi diharamkan. Nah, syariat Islam itu harus dijadikan standar pembuatan iptek. Apa standarnya? Tadi sudah dijawab ya. Bagaimana konsep iptek dalam Islam? Tadi juga sudah dijawab. Nah, saya mau membuka wawasan kalian semua bahwa apa namanya? Kalian tahu nggak? Sekarang mau tanya, tolong jawab ya. Kita diskusi diskusi biasa saja. Nah, kalian jawab kalau bagi yang bisa menjawab. Yang sepengetahuan kalian siapa yang membuat pesawat terbang? Orang Barat atau orang Islam? Coba. Kira-kira siapa yang membuat konsep pesawat terbang? Yang kita kenalkan dengan Wright bersaudara itu ya. Iya gak? Ya, Wright bersaudara orang Barat itu ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang membuat konsep selfie kayak gini kan? Ini kan pakai kamera nih, depan saya ini kamera. Depan kalian tuh ada optik kamera dari HP atau dari apa? Dari laptop. Nah, itu siapa yang buat? Jepang. Nah, itu yang selfie itu berdua tuh, nah. Siti Aisyah. Nah, itu. Itu siapa yang buat kameranya? Yang suka main TikTok kan tuh, yang kejimut kejijik kata orang ya. Kejimut kejijik. Siapa yang buat kameranya itu? Orang Jepang. Orang Cina. Nah, Cina banyaknya ya. Nah, itu yang kita tahu. Nah, sekarang saya mau share kepada kalian ya bahwa sebenarnya konsep pembuatan teknologi itu dulunya orang Islam. Dulunya orang Islam, termasuk jam tangan yang dipakai saat ini. Ya. Jam tangan, kamera, pesawat terbang. Nah, ini. Saya putarkan sebuah video ya. Saya putarkan sebuah video. Nah, kalian coba didengarkan. Bentar ya. Ini bisa nggak? Bentar. Yes. Bisa lagi. Bentar ya, di sini nggak bisa diputer. Nah. Nah, ini kedengaran nggak suaranya? 1001 penemuan ya dari orang Islam. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke, sekarang suaranya dicoba nanti ya, kelihatan nggak? Suara kelihatan nggak? Kelihatan nggak suaranya? Pak. Kedengaran ya? Oke. Dia udah terjemah di Indonesianya. Nah, coba dilihat. Ini pada masa dinasti Abbasiyah kalau nggak salah ya. Jadi itu kemajuan iptek Islam itu luar biasa sampai menemukan konsep kamera, jam tangan, perbedahan, bahkan pesawat terbang. Yang kita selama ini menyangka bahwa semuanya teknologi barat gitu kan. Nah, padahal awal konsep Islam awalnya itu konsep Islam. Jadi ini pas dinasti Abbasiyah. Silakan saksikan ya durasinya. Ini di
filmnya seakan-akan pembelajaran anak-anak ya. I'm giving each group of you a different era of history to research. And the question is, what impact did your era have on the modern world? So Sarah, your group has the ancient Greeks. Ravi, you've got the Romans. And Danny's group gets, yes, a bit of a challenge for you. You get the Middle Ages. Some even call it the Dark Ages. Mereka mengatakan zaman kegelapan ya. See how you get Itu on. nanti siap bersiap. So, yes, you get a bit of a Renaissance. Is that the right, Brian? I guess so. How are the Dark Ages going to have anything to do with us? Excuse me. Sorry to worry you. What do you want? We need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. Never was a period of history so poorly named. Don't touch. It's priceless. And I suppose someone's been filling your head with the usual nonsense, eh? 1,000 wasted years. A black hole in history, am I right? Yeah, sort of. You see, it's always the same. You assume it was all mud, disease, death and destruction, with marauding mobs of barbarians ripping down the good of former civilizations, burning and plundering as they went, nothing of any worth invented either, eh? Oh, no. Go on, be off here. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Kata mereka Yunani ya. You're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be on the task. I suppose I could. Follow me. I've got just the book for you. Excuse me, where are we going? From darkness into light, my young friend. From ocean onto land, there are things you should know. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Now, I know I left it around here somewhere. Ah, here it is. Now, take a look. If you dare. What's going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well,
all sorts of things. I've got to get a picture of this. Nah, itu konsep kamera itu I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn Abu Al-Haythami. A great scientist. Ide penemuan kamera ini dipakai orang sampai sekarang. You invented Mulai the camera. dari iPhone jadul sampai iPhone berapa sekarang? 12. Dari Samsung sampai sekarang S21. Awalnya orang Islam yang menemukan konsep. Another surface to a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Kamera, film, proyektor. Look out! Below! Who's that? That's my good friend. Abbas Ini yang menemukan ibn Farnas, konsep pesawat who terbang. gazed up to the heavens, Ibn passionate Farnas. in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1000 tahun sebelum Wright bersaudara. You know, you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. Stand by. I'm ready for takeoff. You did forget one thing, though. The tail, useful for that. Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my... Ini yang menemukan konsep pembedahan ya. I'm Abul Qasim Al-Zafar. Many call me the Nah, father semua, nanti nih kalian nih harus kenal dengan ini. Perawat ini. Semua alat-alat operasi modern itu beliau dulu yang mengkonsep awalnya. Termasuk cut-cut yang untuk kalian menjahit orang ketika melahirkan itu ya. Cut-cut, yang ini untuk yang itu Islam yang nemukan ya. From the gut of animals, the perfect internal wounds. The surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Untuk menjahit luka. Who's she? That's Maryam al-Astrolabi, one of the many brilliant women of the time. She made sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. That's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into Nah, tuh sepeda motor yang menggunakan konsep bergerak berputar ya. Nah, ini beliau yang menemukan. Jika naik motor, naik mobil, nah, itu konsep rodanya orang Islam yang menemukan. Could have happened hundreds of years later without such a device. Look, I have to get the credit to myself. My crowning glory was my amazing jam tangan, dulu awalnya itu besar ya, dari jam gajah. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually tell the time? Wow, yes, of course. If it wasn't for me,
thousands of people would be late for everything. Speaking of time, you better get your back. And remember, spread the word. This is a golden age. They're only showing a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. Oh, wait. Whoa. Yeah. That wasn't quite so boring. Come on, we're gonna be late. So, what did we learn? The Romans, the Greeks, the Renaissance. Oke, cukup ya, insyaallah. Nanti silakan dilihat judulnya. 1001 penemuan ya. Oke, jadi itu yang sebenarnya milik orang Islam ya. Tapi kemudian diakui oleh orang-orang yang kemudian mengembangkannya, yaitu orang-orang Barat. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau didiskusikan? Ini belum di close sama moderatornya, silakan ditutup sambil saya mengirimkan absen. Silakan moderator ditutup dulu. Absennya sudah saya kirim di chat ya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di absen. Absen. Belum ada yang absen. Silakan di absen. Ini tadi ada yang keluar ya. Nah, itu punya yang keluar. Nah, sebelum keluar, mohon diaktifkan kameranya dulu. Saya mau dipoto dulu. Silakan kameranya diaktifkan. Oke, silakan kameranya diaktifkan. Oke, bismillah. 1, 2, 3. Oke. Teman 5. Oke, bagi yang belum absen tadi pin tolong dia nih pin ya, dilihat pin ya. Siapa saja yang udah masuk tapi dia belum absen. Yang sudah masuk ke sini. Siap, Ustaz. Dia belum absen, cuman tadi banyak yang keluar mungkin karena jaringan ya. Oke, itu mungkin untuk diskusi kita hari ini. Ada yang mau ditambahkan lagi atau ada yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya seperti biasa resume, tugas TT-nya ya, tugas terstrukturnya dan kuis, ada kuis 10 soal. Kuisnya bisa dibuka jam 3 nanti. Ya, jam 3 waktu pengerjaan tak terbatas, cuman waktu durasinya itu 60 menit. Dan materinya itu semuanya saya ambil dari makalah dari kelompok 5 ya. Nah, untuk yang kemarin-kemarin itu saya lihat itu banyak juga yang dapat nilainya di bawah apa? Di bawah ada yang berapa itu ya. Kita coba ya, kuis pertemuan ke-5. Pertemuan 5. Ini 5 ya, 10 soal. Nah, ini dia, ada yang 80, 70, 60, 100 ya. Macam-macam ya. Ada yang 2 kali nih, Wahyu nih. Berapa kali? 2 kali nih. 3 kali Wahyu nih. Sekali aja ya. Sekali aja ngisinya. Kelihatan 2 kali, 3 kali kalau ngisinya. Iya, Tat. Oke. Oke, enggak apa-apa nyari nilai paling tinggi. Kelihatan jawabannya soalnya. Oke, baik. Cukup insyaallah. Insyaallah cukup ya. Insyaallah cukup. Kalau begitu kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.